ngamuk-ngamuk, rakyatnya turun, saya panggil PPATK, umumkan, uangnya di freeze. Kalau tidak begitu Anda bisa ditangkap dia. Kita tahu dari Mbak Intelkam Polri misalnya, itu gimana di Papua menurut Intel, Pak, nasinya, cateringnya setiap hari turun, itu sudah tidak ada kekuatannya. Itu kan Intel, masa tidak boleh? Nah, oleh sebab itu, saudara, jangan gertak-gertak. Saya bisa gertak juga, saudara, bisa dihukum menghalang-halangi penyidikan penegakan hukum. Iya, dan ini sudah ada yang dihukum 7,5 tahun, namanya Verdik Yunandi. Ya kerja-kerja kayak saudara itu, orang mau mengungkap dihantam, mengungkap dihantam. Ingat kan? Teman-teman, lu yang benar. Dari saya selesaikan dulu saya ya. Ya, seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud jelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu. Bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPATK dalam rapat beberapa hari yang lalu, kan gitu. Itu Pak Mahfud juga pernah di DPR, kan Pak Mahfud tahu bagaimana dinamika yang terbangun dalam rapat-rapat di DPR. Sebentar, saya belum selesai. Saya kan nggak potong Pak Mahfud ngomong tadi. Saya mendengar dengan seksama apa yang disampaikan Pak Mahfud. Gantian dong, sekarang saya ngomong. Ya, saya kira kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengarkan tadi, kan Pak Mahfud menjudgment teman-teman. Kemarin dialog kita adalah ingin mencari kejelasan di hari ini, karena itu kan karena persoalan ini menyangkut keterangan 3 pihak, Pak Mahfud, Ibu Sri Mulyani, dan Pak Kepala PPATK. Oke. Karena itu pentingnya kehadiran Ibu Sri Mulyani hari ini. Ada kegiatan lain, kegiatan apa gitu loh. Itu pesantren kan, dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini. Nanti kalau di dalam hukum umum, saya katakan juga sekarang ke Pak Beni, pertanyaannya kok seperti polisi. Menko boleh ngomongkan apa enggak? Begini Pak, kalau boleh apa tidak? Begini kalau substansi, boleh apa tidak? Jawab ya atau tidak. Kan enggak boleh tanya begitu. Itu harus ada konteksnya dong. Sudah bilang boleh, boleh katanya. Ini yang saya lihat. Kalau boleh sebutkan pasalnya loh. Boleh kok harus ada pasalnya. Kalau boleh tuh enggak perlu pasal. Rapat panas, Mahfud MD ingatkan Komisi 3 DPR, jangan gertak-gertak, saya bisa gertak balik. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan kepada anggota Komisi 3 DPR peserta rapat dengar pendapat umum agar tidak menggertak dirinya, sebab dirinya juga bisa menggertak balik. Tidak hanya itu, Mahfud MD juga meminta anggota DPR tidak menghalang-halangi proses penyidikan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kemenko yang tengah berlangsung, sebab sudah ada contoh pihak merintangi penyidikan dan dihukum pidana. Menurut Mahfud, cara kerja anggota DPR kerap menghambat proses penyidikan. Salah satu contoh yang diberikan Mahfud yakni Verdik Yunadi yang melindungi Setia Novanto dari kejaran KPK. Baginya, praktik melindungi pelaku kejahatan itu tak dibenarkan oleh hukum. Misalnya saya tanya ke Pak Beni boleh enggak saya ke kamar mandi sekarang? Boleh, mana pasalnya? Enggak ada, karena boleh. Kalau dilarang baru ada pasalnya. Di mana dalilnya? Nah sekarang bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Nolum delictum nola puna sine previa lege punali. Ini dalam hukum pidana. Tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu. Ini tidak dilarang kok. Lalu ditanya kayak copet aja. Memang siapa? Pak Mahfud. Ya. Jadi ini Pak Mahfud menjawab apa yang diungkapkan oleh Pak Arsul, Pak Arteria. Nanti habis ini Pak Beni berarti kalau gitu ya? Iya, tadi sudah. Oh, udah. Iya Pak Beni yang bertanya sewenang-wenang. Teman-teman, sebentar Pak Mahfud, supaya dalam rapat ini apa yang mungkin seminggu terakhir penyampaian di publik dan rapat yang kemarin sudah disampaikan oleh Komisi 3 ini Pak Mahfud menyampaikan juga klarifikasi tentang terkait apa yang sudah teman-teman ungkap. Jadi berikan ruang Pak Mahfud untuk mengklarifikasi
Nanti setelah Pak Mahfud menyelesaikan, teman-teman silakan untuk menyampaikan hal terkait apa yang disampaikan Pak Mahfud. Silakan Pak Mahfud. Ya, saya kira sudah begitu aja. Ya. Nah, karena sering di DPR ini aneh. Kadang-kadang marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Pimpinan mohon dicatat ya. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Silakan. Interupsi pimpinan. Ya. Silakan Pak Habib, silakan. Artelia dan Arsul Sani bongkaran soal aliran dana 349 triliun rupiah. Jangan ada alasan untuk absen. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD buka suara terkait dengan Beni Kaharman dan Komisi 3 DPR RI untuk membongkar aliran dana 349 triliun rupiah yang disebut oleh Mahfud. Mahfud mengungkap sudah siap diundang oleh Komisi 3 untuk buka-bukaan soal dana tersebut. Ia bahkan meminta DPR untuk tidak menunda lagi undangan yang meminta semua anggota Komisi 3 untuk hadir, khususnya Beni, Arsul Sani dan Artelia Dahlan yang sebelumnya menantang Mahfud untuk membongkar aliran dana tersebut. Sebelumnya Mahfud mengaku siap buka-bukaan di DPR soal dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan sejak 2009. Dia bahkan mengklaim memiliki data otentik yang bisa dipertanggungjawabkan. Rapat panas, Mahfud MD ingatkan Komisi 3 DPR, jangan gertak-gertak, saya bisa gertak balik. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan kepada anggota Komisi 3 DPR beserta rapat dengar pendapat umum agar tidak menggertak dirinya, sebab dirinya juga bisa menggertak balik. Tidak hanya itu, Mahfud MD juga meminta anggota DPR tidak menghalang-halangi proses penyidikan transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah di Kemenko yang tengah berlangsung, sebab sudah ada contoh pihak menimpangi penyidikan dan dihukum pidana. Menurut Mahfud, cara kerja anggota DPR kerap menghambat proses penyidikan. Salah satu contoh yang diberikan Mahfud yakni Friedrich Yunadi yang melindungi Setia Novanto dari kejaran KPK. Baginya, praktik melindungi pelaku kejahatan itu tak dibenarkan oleh hukum.